Halo, dialog before sleep di sini. Sebelum kamu tidur, aku ceritain ya. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat ya, dan kebaikan terus bersama kalian semua. Amin. Musim hujan gini, jaga kesehatan ya. Jangan lupa jaketnya atau hoodie kesayangan kalian. Kita buka aja kali ya episode kali ini. Jika ada seseorang yang pernah mengisi hari-hari kita di waktu yang sudah berlalu dan selalu terbesit suatu waktu di pikiran kalian, ya udahlah ya, tidak apa-apa juga. Menciptakan kembali senyuman-senyuman kecil pada dirimu. Saat sudah selesai dengan apa yang kita mulai, mungkin tidak akan 100% mampu melupakan segalanya yang sudah terjadi. Kecuali kita amit-amitnya ya amnesia gitu. Membicarakan romantisme memang selalu tidak mudah ya, friend. Karena hal itu selalu terlibat secara emosional. Bukan hanya pernah mengisi hari-hari kita dengan sosok dari masa lalu kita, pun juga menghiasi pikiran-pikiran kita, kecemasan-kecemasan kita, dan lain sebagainya. Sebagaimana aja orang lagi ketiban lovest segede gaban gitu. Kadang emang jadi pala batu banget gak sih orang yang lagi cinta-cintanya gitu? Kadang ada istilah, jangan memberikan nasihat atau masukan pada orang yang sedang jatuh cinta. Karena itu sama aja dengan ngobrol sama tembok. Pernah gak sih kalian ngelakuin hal-hal di luar logika demi cinta itu sendiri? Yang sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, anjir ngapain ya kayak gitu? Atau kamu jadi bertanya pada dirimu sendiri, kok bisa ya kayak gitu? Mau dipungkiri tapi itu nyata dan kejadiannya dekat sama kita. Bahkan mungkin kita adalah orang-orang itu. Banyak hal-hal di luar akal kita yang kita lakuin demi sesuatu yang kita cinta itu. Pun juga miliaran manusia lainnya. Jadi tidak hanya kamu dan aku aja nih yang ngelakuin itu semua. Walaupun secara susunan abjad itu sama aja kalau ditulis cinta ya cinta gitu kan. Nah, tapi cara kita memaknai cinta itu kan beda-beda, ya nggak sih? Banyak lagu-lagu tentang cinta, buku-buku tentang cinta, film-film tentang cinta, lukisan tentang cinta, karya seni tentang cinta, pokoknya banyak banget sih di bumi ini soal cinta. Cinta juga tidak selalu membuatmu merasa bahagia seperti kupu-kupu yang menemui bunga mekar di taman yang indah. Kadang juga membuatmu hancur selebur-leburnya, hingga tiada lagi sisa dari dirimu selain kesedihan itu. Kita bahasnya yang spesifik aja deh, ngomongin soal hal apa yang pernah kamu lakuin demi dapetin cinta kamu itu terhadap seseorang. Nah, jadi kemarin aku udah bikin postingan di Instagramnya Dialog Before Sleep, dan sudah ada banyak komen juga di sana. Sekarang aku mau bacain tentang postingan yang bertanya ke teman-teman semua. Pernah sesayang apa dan sebodoh apa ketika kamu mencintai seseorang? Ada beberapa komen yang akan aku bacain dan sisanya ya ada cerita-cerita gitulah. Aku pernah ninggalin semua orang yang sayang sama aku demi satu orang yang aku sayang. Dan akhirnya aku ditinggalin gitu aja demi yang lain. Aduh, kamu pernah gak sih di posisi kayak gitu? Memang kalau lagi jatuh cinta tuh ya, kayak gak butuh gitu sama lingkungan sekitarmu, sama orang-orang sekitarmu. Tapi ingat satu hal, ketika kamu nantinya hancur, ya mereka lah yang bakal nemenin kamu dalam kesedihan kamu itu. Dan ada komen berikutnya, sampai lupa sama diri sendiri demi orang yang aku sayang. Ya, sekali lagi kita selalu melukai diri kita sendiri. Padahal yang pantas disayang lebih dulu adalah diri sendiri. Ketika kita menaruh perasaan penuh terhadap seseorang, kadang diri kamu sendiri itu malah jadi gak keurus. Ya gak sih? Selanjutnya aku akan bacain yang ini. Sudah berjuang lebih dari 8 tahun.
Pas mau nikah malah diselingkuhin. Aduh ya ampun, ini gimana rasanya ya? 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Udah mau nikah juga tapi diselingkuhin. Gak ngerti lagi sih sesakit apa dan seberapa lama kamu akan sembuh kembali. Tapi mungkin itu juga cara Tuhan menyelamatkanmu dari orang yang tidak baik menurutnya untuk kamu. Segala sesuatu yang jadi milik kita tidak akan pernah jadi milik yang lain. Nah, begitupun sebaliknya, sesuatu yang tidak bisa menjadi milik kita, ya berarti itu milik yang lain. Komen berikutnya kayak gini. Aku menunggu bertahun-tahun hanya demi satu perempuan. Kerja keras banting tulang ngumpulin uang karena ada niatan serius. Tapi dia malah pergi dan ninggalin gitu aja dan memilih laki-laki lain. Kadang niat kita tuh udah baik ya. Tapi kok kenapa balasannya suka menyakitkan gitu? Tapi coba deh kamu renungkan lagi ketika doa-doa kamu dilangitkan. Kamu meminta yang terbaik kan? Jika dia bukan milikmu, ya berarti bukan yang terbaik. Semangat ya friend buat kamu. Kita terusin deh komen selanjutnya. Dia yang ngajak aku balikan, tapi dia juga yang abai dan acuh. Aku saking bucinnya, ya nerima aja. Walau statusnya jelas, tapi selalu diam-diaman. Ya, jadi buat apa dong kalian balikan kalau cuma menambah luka yang sebelumnya menjadi luka lainnya? Rasa yang pernah ada kalau udah hilang dan dipaksakan untuk kembali lagi tuh emang tidak pernah selalu sama dan tidak pernah selalu utuh kembali. Lagi deh komen yang terakhir yang kayaknya bakal aku bacain. Ditinggal nikah dan menunggu 9 tahun berharap dia udahan dan kembali. Anjir 9 tahun coba bayangin nunggu selama itu. Mungkin emang kamu dipertemukan dengan dia ya hanya untuk mengenalnya aja, gak dengan memilikinya. Bukan garis takdirmu untuk selalu bersamanya. Satu lagi deh komen yang aku bacain. Kayaknya ini terakhir deh. Sayang yang terlalu berlebihan untuknya karena menurutku dia berbeda dari yang sebelumnya. Lalu bodoh karena memberikan seluruh cintaku untuknya. Namun pada ujung cerita ini, akulah yang terbuang, ia meninggalkan luka yang begitu lekat. Karena luka itulah yang membuatku lelah untuk kembali menjatuhkan hati pada orang. Bukan trauma, melainkan hanya takut kembali menjatuhkan hati pada orang yang salah. Kamu sudah berjuang dan memberikan semuanya itu ya nggak salah. Artinya kamu emang tulus. Kadang kita nggak bisa selalu berharap apa yang kita lakukan ya kembali ke kita. Jangan buru-buru juga ketika kita milih orang baru untuk kita. Benar bukannya trauma. Tapi kalau harus salah orang lagi nantinya dan ya lama lagi sembuhnya. Pernah sadar nggak sih kalau segala sesuatu yang kita cinta secara berlebihan itu suka mengecewakan gitu? Tapi ketika kita biasa aja, malah itu yang selalu nemenin kita. Nah, dan itu dia komen dari teman-teman semua tentang pertanyaan postingan di Instagramnya Dialog Before Sleep. Beberapa waktu yang lalu jadi aku lihat video TikTok gitu. Ada cewek yang posting kalau dia selama ini hanya berhubungan lewat dunia maya aja. Dari kota mana gitu ya lupa. Pokoknya beda pulau aja. Nah lalu singkat cerita dia tuh ingin ketemu secara langsung dengan pasangannya itu. Terus kata dia tuh posting gitu kan ada bacaannya gitu di videonya. Setelah sekian lama nabung dan mempersiapkan semuanya, lalu dia pergi ke kota itu dan hasilnya sangat di luar ekspektasi. Ternyata pas dia sampai di kota itu, gak ada anjir pasangannya tuh gak bisa dihubungi dan ngilang gitu aja. Pada akhirnya si cewek itu pulang ke kotanya sendiri, lalu merasa hal itu adalah kekeliruan terbesarnya. Nah, terus aku bukakan kolom komennya. Anjir banyak banget yang menghakimi si mbaknya dan yang memberikan semangatnya juga ada. Jadi campur aduk aja di situ pokoknya. Nah sekali lagi kita tidak bisa menghakimi si mbaknya dengan perilakunya itu.
Karena kita gak pernah tahu yang sebenarnya Mbak itu rasakan, dan gak pernah tahu gimana hubungan mereka sebelumnya yang bikin si Mbaknya itu jadi percaya dan jatuh cinta kepada orang itu. Tapi ya bisa kamu bayangin gitu, kamu harus menempuh jarak yang tidak dekat, lalu dalam hati kamu berekspektasi bahwa kamu akan senang di hari itu dan kamu akan bahagia di hari itu. Tapi pada kenyataannya ya hanya air mata aja yang menemani kamu selama perjalanan kamu pulang kembali ke kota asalmu. Aduh, anjir nyesek banget tuh itu kayaknya. Kamu pernah gak sih dengar orang curhat pasangannya yang kasar, pasangannya yang tukang selingkuh, pasangannya yang bodoh amat sebenarnya pada hubungan itu? Atau menurut kamu tuh udah keterlaluan gitu kalau kamu denger orang itu cerita? Yang kamu jadi malah kesel aja gitu sama orang itu kalau orang itu cerita. Lah kenapa masih bertahan sejauh itu kalau emang pasangannya toksik? Kan pada akhirnya kita akan bertanya seperti itu. Kayak cerita temanku gitu, dia mampu bertahan bertahun-tahun dengan kekerasan fisik dan mental. Sering diperlakukan kurang ajar bahkan di depan umum gitu. Juga tidak hanya itu, keluarga si pasangannya juga memperlakukan dia tuh kayak disuruh-suruh ini itu yang menurutku sih udah keterlaluan gitu. Karena aku pikir tuh bukan tanggung jawab temanku untuk melakukan itu. Dan anjirnya lagi si pasangannya itu dibiayain hidup terus dia yang kerja keras. Maksudku tuh keluarga kamu juga penting gitu untuk dihidupi adik-adikmu, orang tua kamu, yang secara emosional dan tanggung jawab tuh lebih masuk akal gitu kalau kamu mengutamakan mereka. Tapi ya udahlah, namanya juga orang yang sedang jatuh cinta gitu. Balik lagi ke rumus yang pertama, memberi nasihat atau masukan sama orang yang sedang jatuh cinta tuh kayak ngobrol sama tembok. Nah ada lagi nih cerita temanku yang hampir mirip-mirip gitu. Tapi yang ini luar biasa brengseknya. Kalau kamu lihat cewek bonyok disiksa pacarnya tuh anjir gimana sih? Itu bukan nangis karena sembab gitu, tapi karena emang dipukul. Dan setiap kali ditanya masalahnya adalah hal-hal sepele kalau dipikir-pikir. Dia disiksa, difitnah enggak-enggak dan segala macam pembenaran-pembenaran cowoknya agar bisa emosinya tuh terluapkan ya dengan menyiksa itu. Terus dengan cerita yang tragis sebegitu tragisnya, pada masih bisa gitu ya, minggu depannya balikan atau 3 hari berikutnya tuh balikan lagi. Setelah tetek bengek cerita-cerita ironis itu sampai bikin orang sekitarnya kesel, tapi demi embel-embel cinta kemudian dia menganggap tidak ada apa-apa. Dengan keyakinan suatu hari nanti pasangannya akan berubah. Ren, tidak ada orang yang dapat merubah seseorang kecuali dirinya sendiri. Iya, aku juga tahu kamu sayang banget sama itu orang. Tapi kan gak sebegitunya. Itu mah udah masuk kekerasan gitu. Dan kalau kamu nemu orang yang ceritanya tragis, teramat tragis dalam kisah percintaannya, terus masih bisa gitu balikan dengan pacarnya itu, ya udahlah, walaupun kesal dengernya ya dengerin aja. Tahu bukan kita juga yang bisa mengambil keputusan itu. Lambat laun juga dengan berjalannya waktu, itu orang bakalan sadar sih. Kalau yang dia lakuin itu bukan demi cinta, tapi demi egonya untuk melihat pasangannya berubah demi dia. Kadang juga orang kan suka kayak gitu, suka tidak menerima kenyataan bahwa dia tuh terluka dan tersakiti gitu. Karena si orangnya melihat itu dari dalam, sedangkan kita teman-temannya melihat itu dari luar, dari faktor eksternal. Tapi ya memang sulit sih kalau kamu lagi berada di titik itu. Ya memang ada persoalan yang kadang tidak bisa diselesaikan secara rasional. Makanya gak heran banyak orang cerdas jadi nampak tolol ketika sedang jatuh cinta. Bahkan ada seorang filsuf yang terombang-ambing karena cintanya tidak pernah sampai. Cowok kalau udah jatuh cinta benar-benar pakai hatinya, ya dia akan melebur ke dalam perasaan yang dia rasakan itu. Tapi sayangnya selama ini banyak cowok yang cuma penasaran aja. Tidak semua cowok kayak gitu, tapi ya ada aja. Dan itu bangsatnya. Cowok-cowok lain yang emang tulus kadang kena stigmanya itu. Maka gak heran kalau cewek bilang semua cowok brengsek, padahal kan enggak.
Cewek juga kan banyak yang melakukan hal-hal itu. Ada orang yang mengejar rasa cintanya terhadap seseorang itu bagai mengejar bayangannya sendiri, gak akan pernah menggapainya. Tapi apakah cinta yang berhasil itu adalah selalu cinta yang berbalas? Atau sekedar orang itu tahu bahwa kita mencintainya? Dan banyak lagi sih cerita tentang teman-temanku yang berada dalam hubungan yang toksik gitu. Ya jangankan mereka. Aku sendiri aja tuh ngalamin hal-hal bodoh karena mencintai seseorang. Membodohi diri sendiri dan perasaannya itu sungguh amat menyakitkan sih ya. Mau dikuat-kuatin juga alhamdulillah kalau jadi kuat beneran. Tapi kalau enggak, ya kita hanya akan kembali menjadi diri kita sendiri yang merasa paling bodoh, sudah merelakan hati kita, pikiran kita, menaruh harapan kita pada orang yang salah. Pernah gak sih kalian sudah lama dekat dengan seseorang yang kamu dambakan akan menemani hari-hari kamu? Pada suatu hari kamu jalanin hubungan dengan orang itu, terus seiring berjalannya waktu, kesenangan kamu bertambah, keceriaan kamu bertambah, mood kamu selalu enak, merasa diterima di tempat yang kamu pengen dari dulu. Dan kamu udah ngasih segala hal ke hubungan itu. Terus tiba-tiba pada suatu hari tuh orang itu bilang, emang selama ini kita pacaran ya? Anjir banget gak sih? Sebelumnya tuh emang udah ada komitmen gitu. Cara kita komunikasi ya emang kayak orang pacaran. Tapi pada suatu waktu orang itu bilang gitu. Anjir, aku pernah sih. Setelah dipikir-pikir lagi, suka merasa jadi manusia paling goblok aja sih. Selama ini yang aku harapkan adalah kasih sayang. Ternyata yang diberi adalah puing-puing kepedihan. Hal bodoh lagi yang pernah aku lakuin adalah aku pernah nungguin orang bertahun-tahun dan bersembunyi di balik kata-kata cinta itu sendiri. Padahal kondisinya sangat tidak jelas. Aku siapanya orang itu. Tapi tetap aja kekeh suatu saat nanti bisa sama-sama. Dan gak pernah kejadian juga sampai sekarang. Selama itu hanya menjadi tempat curhatnya aja kalau dia lagi berantem sama pacarnya, terus jadi teman jalannya kalau dia lagi gabut dan betenya, bantuin hal-hal lainnya dan aku berusaha sebisa mungkin yang aku bisa. Ibaratnya, I treat you like a queen, but you treat me like a pet dog. Bertahun-tahun lamanya friend aku kayak gitu. Selalu bilang gak apa-apa, nanti ada waktunya, pasti nanti ada waktunya. Mungkin ego atau harapan aku yang terlalu besar hingga menutupi kesedihan-kesedihan yang ada dalam diriku itu membuat yang lama jadi sebentar, yang sakit tuh jadi enggak. Tapi pada suatu hari aku sadar bahwa selama ini tidak ada respon yang baik ke depannya. Ya udahlah, jangan dipaksakan. Aku emang nyerah aja dengan keadaan yang ada. Karena aku gak mau lihat diriku itu terlalu banyak menelan kesakitan-kesakitan yang selanjutnya. Jadi apa yang sebenarnya kita dapatkan selama ini? Merelakan banyak perasaan, waktu, dan pikiran kita demi cinta-cinta yang sebenarnya semu. Atau mungkin kita belum nemu orang yang tepat aja kali ya, yang sama-sama membutuhkan satu sama lainnya. Tarik nafas dulu deh untuk episode kali ini. Dan kayaknya segitu dulu aja deh obrolan hari ini. Terima kasih ya yang udah aku pinjam telinganya, juga waktunya. Semoga kamu selalu sehat dan baik-baik aja. Amin. Dialog Before Sleep di sini pamit. Sampai jumpa di obrolan lainnya.